Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Frandinata Tutorial. Di hari ini saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar. Dan sebagai contohnya di sini sudah saya siapkan contoh makalahnya dan langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word. Jadi di sini sudah saya ketik contoh makalahnya seperti ini. Dan pada umumnya di sini untuk membuat sebuah karya ilmiah atau makalah ilmiah, tentunya di sini teman-teman juga harus menyiapkan sebuah cover makalah. Dan untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara membuat sebuah cover makalah menggunakan aplikasi Microsoft Word di HP Android, teman-teman bisa tonton penjelasan saya bagian atas yang ini. Kemudian di sini teman-teman juga harus menyiapkan sebuah kata pengantar. Juga di sini, teman-teman juga harus menyiapkan sebuah daftar isi. Kemudian, di dalam sebuah makalah ilmiah, tentu ada yang namanya bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, kemudian juga ada rumusan masalah. Berikut juga ada tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Ini akan saya jelaskan secara detailnya. Juga di bab 2, yaitu pembahasan, ini teman-teman harus wajib untuk menjelaskan sesuai dengan isi atau judul makalah ilmiah teman-teman masing-masing. Berikut juga pada bab 3 ada penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Juga berikut di sini ada daftar pustaka. Kemudian di sini juga ada lampiran, dan sekarang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kita kembali ke penjelasan awal. Jadi penting untuk diperhatikan buat teman-teman semuanya yang ingin membuat sebuah karya ilmiah atau makalah ilmiah. Hal terpenting yang perlu saya sarankan buat teman-teman semuanya, teman-teman tidak perlu sibuk untuk menyiapkan covernya terlebih dahulu. Juga teman-teman tidak perlu harus menyibukkan diri untuk membuat sebuah kata pengantar. Dan di sini teman-teman juga tidak perlu harus sibuk untuk menyiapkan sebuah daftar isi. Itu urusannya belakangan. Kenapa saya katakan demikian? Teman-teman harus fokus kepada bab 1, yaitu pendahuluan, di mana teman-teman harus banyak-banyak baca dan banyak-banyak mencari referensi yang kaitannya dengan judul makalah yang akan teman-teman buatkan. Nah, dalam bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan terdiri dari 1.1 yaitu latar belakang. Di sini pada 1.1 teman-teman juga bisa gantikan dengan huruf A besar. Ini tergantung dengan selera atau kebutuhan teman-teman masing-masing, tergantung dengan pilihan teman-teman masing-masing. Nah, hal menarik atau hal penting apa saja yang harus dibahas di latar belakang? Di sini saya akan jelaskan. Di sini teman-teman harus banyak-banyak membaca atau mengumpul banyak-banyak referensi yang kaitannya dengan judul makalah yang akan teman-teman buatkan. Sebagai contohnya di sini judul makalah yang saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Contohnya seperti ini, sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar di Microsoft Word. Nah, sistematika yang saya jelaskan di sini bukan selamanya harus diketik di Word saja. Teman-teman bisa melakukan atau membuat sebuah makalah ilmiah dengan cara menulis tangan saja. Yang terpenting di sini, mau menulis tangan atau membuat dengan cara mengetik, teman-teman harus tetap menggunakan sistematika yang baik dan benar. Karena apa? Ini adalah sebuah tulisan ilmiah. Oke, lanjut. Jadi secara garis besar di sini pada latar belakang saya jelaskan apa itu makalah. Nah, makalah adalah uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Ini menurut WJS Purwadarminta pada tahun 1994. Dan saran dari saya, jika teman-teman membaca sebuah referensi, jika teman-teman ingin masukkan halamannya, itu juga bisa untuk teman-teman masukkan agar lebih terperinci sehingga setiap pembaca yang membaca makalah teman-teman masing-masing tertarik untuk membacanya
karena sudah tahu halamannya tepat di bagian halaman berapa. Jadi jangan sampai di saat teman-teman diminta untuk membuat sebuah karya ilmiah atau makalah ilmiah, maka teman-teman malah membuat sebuah paper. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini, teman-teman juga harus mengetahui apa itu pengertian dari paper. Jadi pada intinya di sini, paper juga bagian dari sebuah tulisan ilmiah, cuman bedanya di sini, dalam membuat sebuah paper, sistematikanya berbeda dengan sistematika penulisan sebuah makalah. Jadi sebagai contohnya di sini, saya jelaskan pengertian apa itu paper. Nah, paper menurut Penn dan Pett, paper adalah tentang mengatur ide-ide dalam format linear dan mudah dimengerti. Berbeda dengan makalah, paper harus memuat perspektif dan argumen yang kuat. Jadi pada intinya di sini, untuk saya ambil kesimpulan dari hal yang saya jelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa paper maupun makalah ilmiah sama-sama tulisan ilmiah. Cuman bedanya di sini, baik itu paper maupun makalah tentunya memiliki sistematika penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, ketika teman-teman diminta membuat sebuah makalah ilmiah, jangan sampai teman-teman membuat sebuah paper ataupun sebaliknya. Nah, jadi karena ini cuman sebagai contoh, maka latar belakang di sini saya buat hanya sebatas 4 paragraf. Dan buat teman-teman semuanya, di sini saya akan perjelas atau contohkan lagi buat teman-teman semuanya. Jika seandainya contohnya teman-teman memiliki judul makalah tentang topik bahasan yang teman-teman ingin cari, referensinya yang kaitannya dengan air. Maka di sini teman-teman pada latar belakang contohnya teman-teman jelaskan apa itu pengertian air. Kemudian di sini teman-teman asumsikan bahwa penjelasan yang akan teman-teman jelaskan yaitu seperti segitiga terbalik. Ingat teman-teman masing-masing, penjelasan teman-teman pada latar belakang seperti sebuah layaknya gambar segitiga terbalik. Nah, jadi pasti teman-teman berpikir atau bingung, kenapa saran saya teman-teman harus penjelasan latar belakang teman-teman masing-masing seperti sebuah segitiga terbalik. Contohnya di sini, sebagai contohnya di sini teman-teman ambil topik penjelasan judul makalah teman-teman masing-masing berhubungan dengan air. Di sini teman-teman jelaskan pengertian apa itu air. Contohnya air adalah kebutuhan yang sangat penting atau hal mendasar, hal pokok yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Nah, ini dijelaskan menurut siapa, halaman keberapa kira-kira yang dibaca di dalam buku itu. Kalau tidak ada halaman juga tidak apa-apa. Yang terpenting harus ada nama menurut siapa, kemudian tahun terbitan buku tersebut atau referensi baik yang diambil dari sebuah buku atau dilihat dari internet sumbernya, itu harus dilampirkan. Jangan sampai teman-teman asal-asal menulis, karena ini adalah tulisan ilmiah. Saya tegaskan sekali lagi, tulisan ilmiah tidak bisa sembarangan asal-asal tulis. Semuanya harus menurut para ahli, menurut kajian peneliti terdahulu. Kemudian balik lagi ke penjelasan kenapa harus penjelasan latar belakang, saya sarankan seperti sebuah gambar segitiga terbalik. Kita asumsikan sebagai segitiga terbalik. Semakin melebar penjelasannya, kemudian semakin mengkerucut ke bawah. Ingat, segitiga terbalik, kenapa saya asumsikan supaya teman-teman berpikirnya lebih mudah dan paham dengan apa yang akan saya jelaskan di sini. Contohnya begini, jika teman-teman menemukan sebuah referensi bacaan, baik yang teman-teman ambil dari buku sumbernya ataupun dari internet, teman-teman membaca dan temukan ketersediaan air di berbagai belahan dunia ini. Jika teman-teman temukan, saran dari saya teman-teman masukkan saja. Tinggal teman-teman ambil poin pentingnya ketersediaan air di berbagai belahan dunia. Ini ambil poin pentingnya saja, teman-teman masukkan di latar belakang. Nah, jika sudah teman-teman bahas di berbagai belahan dunia ketersediaan airnya, lanjut di sini saran dari saya, teman-teman bahas lagi pada latar belakang ketersediaan air di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi di sini teman-teman bisa jelaskan ketersediaan air di negara kita, negara Indonesia. Teman-teman ambil poin-poin penting untuk dijelaskan di latar belakang ini. Contohnya, di musim kemarau ini ketersediaan air di negara kita, negara Indonesia sangat sulit untuk didapatkan karena terjadi kekeringan di mana-mana. Berbanding terbalik di musim hujan, curah hujan yang banyak membuat
air mudah untuk ditemukan atau mudah didapat. Ini semua saran saya teman-teman jelaskan di latar belakang. Ambil poin pentingnya, jika ada data bisa dilampirkan, dimasukkan. Kemudian pengertian dari setiap para ahli, teman-teman bisa cantumkan berdasarkan pengertian para ahli. Itu teman-teman wajib untuk masukkan saran dari saya di latar belakang ini. Berikut di sini sudah mulai tampak mengkerucut lagi saran saya, penjelasannya. Jelaskan lagi ketersediaan air di provinsi tempat tinggal teman-teman masing-masing. Jika ada data, sebaiknya saran saya dimasukkan. Kemudian, jika ada data yang sudah teman-teman lampirkan pada latar belakang, saran dari saya supaya memperkuat penulisan latar belakang yang sudah teman-teman buatkan, saran dari saya, sumber data itu teman-teman ambilnya dari mana itu harus dimasukkan. Contohnya, ketersediaan air pada provinsi tempat tinggal teman-teman masing-masing. Sumber datanya contohnya diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Teman-teman tinggal masukkan dalam kurung BPS, ketersediaan air tahun berapa, tutup kurung. Nah, itu contohnya seperti itu, harus dimasukkan sumber data karena ini adalah penulisan ilmiah, maka segala sesuatu yang dituliskan pada latar belakang ini harus benar-benar akurat sumber penjelasannya. Kemudian jika teman-teman tinggalnya di kabupaten atau desa, jika kaitan judulnya sampai kepada penelitian di desa, maka teman-teman harus jelaskan sampai kepada di desa secara umum maupun secara terperinci. Jadi penjelasannya segitiga terbalik, semakin melebar dan mengkerucut ke bawah. Jadi saya anggap untuk penjelasan pembuatan latar belakang, saya anggap teman-teman sudah paham karena kita harus lanjut lagi ke penjelasan bagaimana cara membuat sebuah rumusan masalah. Nah, jika tadi dalam penjelasan penyusunan latar belakang ilmiah, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk menggunakan teknik penjelasan segitiga terbalik, maka untuk merumuskan masalah, teman-teman di sini bisa gunakan cara yang akan saya jelaskan di sini, yaitu menggunakan cara penyusunan sebuah rumusan masalah menggunakan teknik 5W1H. Nah, teknik penjelasan menggunakan metode perumusan masalah 5W1H yang saya maksudkan di sini, yaitu what yang artinya apa, who yang artinya siapa ataukah siapakah, when yang artinya kapan, kemudian why yang artinya mengapa, where yang artinya di mana. Dan untuk 1H yang dimaksudkan saya di sini yaitu menggunakan kata how yang artinya bagaimana. Dan sebagai contoh yang sudah saya jelaskan menggunakan metode 5W1H, di sini sudah saya jelaskan pada rumusan masalah ini. Di sini sebagai contohnya saya menggunakan dua buah kata, yaitu kata yang pertama yaitu kata bagaimana, dan yang kedua menggunakan kata apa. Dan sebagai contohnya di sini saya ketik seperti ini atau saya jelaskan biar teman-teman bisa paham. Di sini saya tulis berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar? Dan yang kedua di sini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah. Jadi pada rumusan masalah di sini jangan lupa teman-teman sertakan tanda tanya. Nah, sebagai contohnya di sini biar lebih jelas penjelasannya, buat teman-teman yang contoh makalahnya membahas topiknya tentang air, di sini saya akan jelaskan menggunakan metode 5W dan 1H. Yang pertama di sini saya jelaskan menggunakan metode 5W. Di sini pertama kita menggunakan pertanyaan kata apa. Contohnya seperti ini. Apa yang menyebabkan ketersediaan air di musim kemarau menjadi berkurang? Kemudian jika teman-teman menggunakan kata siapa, contoh kalimatnya seperti ini. Siapakah yang bertanggung jawab atas masalah ketersediaan air yang berkurang? Kemudian jika teman-teman menggunakan kata kapan, contoh kalimatnya seperti ini. Kapan pemerintah dan lembaga terkait serta masyarakat menjaga ketersediaan air? Dan yang berikut, jika teman-teman menggunakan kata mengapa, contoh kalimatnya seperti ini. Mengapa ketersediaan air harus dijaga?
Dan berikutnya lagi di sini jika teman-teman menggunakan kata di mana, maka contoh kalimatnya seperti ini. Di mana sumber mata air didapat? Nah, ini penjelasan menggunakan kata tanya menggunakan metode 5W. Dan sekarang di sini saya akan jelaskan menggunakan metode 1H yang artinya how, yang artinya bagaimana. Contoh kalimatnya seperti ini. Bagaimana solusi pemerintah dalam mengatasi ketersediaan air yang berkurang di musim kemarau? Nah, jadi sekarang saya anggap teman-teman sudah mulai paham penjelasan yang saya bagikan ini, bagaimana cara merumuskan masalah menggunakan penulisan ilmiah yang baik dan benar dengan sistematika menggunakan metode 5W1H, dan sekarang kita lanjut ke penjelasan berikut bagaimana cara membuat tujuan penulisannya. Kemudian yang berikut di sini pada poin 1.3 tujuan penulisan. Nah, sebagai contohnya di sini saya tuliskan seperti ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini, 1. Untuk mengetahui sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar. Kemudian yang kedua di sini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah. Dan sebagai contohnya di sini, tujuan penulisannya di sini saya gunakan kata untuk sebagai kata awal kalimat. Karena ini adalah tujuan penulisan. Jadi di sini saya tegaskan, di sini saya menggunakan kata untuk sebagai kata awal kalimat. Kemudian ada hal menarik yang harus saya jelaskan di sini, baik itu pada rumusan masalah maupun tujuan penulisan. Contohnya seperti ini, pada poin pertama rumusan masalah, bagaimana sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar, ini harus ada keterkaitan dengan tujuan penulisan, yaitu pada poin pertama, untuk mengetahui sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar. Kemudian, pada poin kedua, pada rumusan masalah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah, ini juga harus ada keterkaitan dengan tujuan penulisan pada poin kedua, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah. Jadi pada intinya di sini teman-teman simak penjelasan saya sebaik-baiknya. Jangan sampai pada rumusan masalah teman-teman semuanya ini tidak ada keterkaitan dengan tujuan penulisan. Karena ini adalah tulisan ilmiah, maka semuanya harus saling keterkaitan. Baik pada poin-poin yang sudah saya jelaskan di sini harus ada saling keterkaitan. Jadi jika teman-teman tulis seenaknya, semau teman-teman masing-masing, biar bahasanya keren seenak-enaknya, tapi teman-teman tidak memperhatikan rumusan masalahnya apa, tujuan penulisannya apa, teman-teman tidak kaitkan, tidak ada saling keterkaitan, maka dengan jelas makalah yang teman-teman buat itu dianggap gagal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu artinya sistematika penulisan makalah yang teman-teman buat itu sudah salah. Kemudian hal penting yang harus teman-teman perhatikan di sini, yaitu kaitan dengan penjelasan rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini contohnya, jika rumusan masalah teman-teman semuanya cuma 2, maka tujuan penulisan juga harus 2 saja. Jangan sampai rumusan masalah teman-teman cuma 2, terus tujuan penulisan teman-teman buat sampai 5 atau bahkan sampai 10. Nah, itu tidak ada saling keterkaitan sama sekali. Kemudian hal penting lagi yang harus teman-teman perhatikan di sini dalam kaitan penjelasan saya terkait dengan rumusan masalah menggunakan metode 5W1H. Di sini saya jelaskan bahwa 5W1H yang dimaksudkan di sini yaitu terdiri dari what yang artinya apa, who yang artinya siapa ataukah siapakah, dan when yang artinya kapan, why yang artinya mengapa, where yang artinya di mana, dan how yang artinya bagaimana. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman tidak harus menggunakan kelima 5W dan 1H ini. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai kata tanya apa yang cocok buat rumusan masalah teman-teman masing-masing. Kemudian masih di penjelasan rumusan masalah, sebagai contohnya di sini, rumusan masalah saya terdapat 2, yaitu yang pertama, bagaimana sistematika penulisan makalah ilmiah yang baik dan benar, dan rumusan masalah yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah. Nah, di sini rumusan masalah saya 2, maka nanti di pembahasan, saya juga harus mengkaitkan atau membahas sistematika penulisan makalah, sehingga ada kaitannya dengan rumusan masalah pertama, dan yang kedua,
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah? Di sini saya jelaskan poin pentingnya kaitan dengan rumusan masalah yang kedua harus ada di pembahasan nanti. Jangan sampai punya teman-teman semuanya rumusan masalahnya misalnya ada 3 atau 4, tapi nanti pada pembahasan nanti teman-teman cukup membahasnya cuma 2 rumusan masalah atau 1 rumusan masalah. Nah, itu artinya belum menjawab apa yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah teman-teman buatkan. Nah, jadi untuk penjelasan rumusan masalah maupun tujuan penulisan, saya anggap teman-teman sudah paham karena kita harus lanjut ke penjelasan berikut, yaitu 1.4 manfaat penulisan. Nah, sebagai contohnya di sini sudah saya tuliskan seperti ini. Manfaat dari penulisan sistematika pembuatan makalah ilmiah yang baik dan benar ini diharapkan dapat berguna untuk 1. Pelajar dan mahasiswa sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang sistematika penulisan makalah ilmiah. Yang kedua, bagi pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan agar dapat membagikan pengetahuan sistematika cara penulisan makalah ilmiah yang tepat. Dan yang ketiga di sini, bagi para peneliti khususnya para calon sarjana sebagai bahan informasi dan referensi untuk pembuatan makalah ilmiah selanjutnya. Jadi pada intinya di sini sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan pada poin 1.4 manfaat penulisan. Nah, perlu harus saya garis bawahi di sini yaitu berguna atau bermanfaat bagi para pelajar dan mahasiswa sebagai bahan informasi. Yang kedua, bagi pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga di sini bagi para peneliti khususnya para calon sarjana. Nah, di sini sebagai contohnya sudah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Jika topik makalah teman-teman kaitannya tentang air, di sini teman-teman bisa tambahkan manfaat penulisannya yaitu bagi masyarakat bla 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 dan seterusnya. Teman-teman tinggal kaitkan penjelasannya yang sudah saya jelaskan. Tinggal rangkai kalimatnya sehingga apakah itu berguna atau tidak manfaat penulisan ilmiah yang teman-teman buatkan ini. Kemudian kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya yaitu pada bab 2 kaitan dengan pembahasan. Dan sebagaimana contohnya di sini saya jelaskan pengertian makalah. Kemudian di sini juga saya jelaskan sistematika penulisan makalah ilmiah. Ini ada kaitannya dengan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya tuliskan seperti ini. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan simpulan atau penutup. Kemudian saya tuliskan lagi seperti ini. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri makalah yaitu logis, objektif, sistematis, jelas, dapat diuji kebenarannya. Adapun sistematika penulisan makalah ilmiah terdiri dari yang pertama di sini yaitu judul. Kemudian bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian lanjut di sini juga ada tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Kemudian juga ada manfaat penelitian atau manfaat penulisan. Lanjut ada bab 2 yaitu kaitan dengan pembahasan. Nah, pembahasan ini terdiri dari dasar teori. Nah, pada dasar teori ini terdiri dari pengertian. Kemudian ada fungsi, tujuan, manfaat yang berkaitan dengan masalah yang diambil, serta membandingkan data yang diperoleh dengan data yang ada pada teori. Kemudian lanjut pada bab 3 yaitu penutup. Nah, penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini disimpulkan oleh penulis dan disarankan oleh penulis, bukan oleh pembaca makalah. Ingat baik-baik, bukan oleh pembaca makalah. Kemudian lanjut ada daftar pustaka, juga ada lampiran. Jika ada data yang bisa dilampirkan, sebaiknya saran dari saya lampirkan di bagian belakang setelah daftar pustaka. Nah, lanjut untuk memperkuat penjelasan penulisan makalah ilmiah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini juga saya jelaskan sistematika penulisan paper. Nah, sistematika penulisan paper terdiri dari yang pertama di sini ada judul, kemudian yang kedua di sini juga ada abstrak. Ketiga di sini juga ada bab pendahuluan, kemudian juga ada bab pembahasan. Setelah itu juga ada kesimpulan dan terakhir di sini juga ada daftar pustaka. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini baik itu sistematika penulisan paper maupun sistematika penulisan makalah, dua-duanya memiliki sistematika yang berbeda cara penulisannya. Namun sama-sama tulisan ilmiah.
Jadi jangan sampai ketika teman-teman diminta membuat makalah ilmiah, maka teman-teman malah membuat sebuah paper. Ataupun sebaliknya ketika diminta membuat sebuah paper, maka teman-teman malah membuat sebuah makalah. Jadi penting untuk teman-teman ketahui sistematika penulisan masing-masing. Kemudian kita lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu poin 2.3. Nah, ini ada kaitannya dengan rumusan masalah yang sudah saya rumuskan pada bagian yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah. Nah, ini harus terjawab pada bagian pembahasan. Dan sebagaimana contohnya di sini saya tuliskan seperti ini. 2.3, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sulit membedakan apa itu paper dan makalah. Di sini saya tambahkan lagi tulisannya seperti ini. Ada beberapa faktor penyebab seseorang sulit membedakan apa itu paper dan apa itu makalah, di antaranya kurangnya literasi serta kurangnya kemampuan berpikir untuk membedakan suatu hal yang bersifat sama-sama ilmiah. Jadi pada intinya di sini buat teman-teman semuanya yang sudah merumuskan rumusan masalah teman-teman untuk membuat sebuah makalah ilmiah, pastikan rumusan masalah teman-teman yang sudah dirumuskan harus terjawab di bagian pembahasan. Nah, jika teman-teman sudah mulai paham, sekarang kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya yaitu bab 3, kaitan dengan penutup di mana terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan saya tuliskan seperti ini. Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penulisan sebuah makalah ilmiah yang baik dan benar harus memperhatikan sistematika penulisan. Kemudian pada saran saya tuliskan seperti ini. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada para pendidik agar memperhatikan setiap penulisan makalah ilmiah yang dibuat para pelajar atau mahasiswa. Juga disarankan kepada para pelajar dan mahasiswa supaya dapat membedakan apa itu paper dan apa itu makalah. Jadi pada intinya di sini, baik itu kesimpulan dan saran, yaitu pada kesimpulan, teman-teman sendiri yang harus simpulkan isi dari makalah ilmiah yang sudah teman-teman selesai bahas. Kemudian, sarannya seperti apa, teman-teman sendiri yang harus memberikan saran. Jangan sampai selesai membuat makalah teman-teman masing-masing, terus pada bab 3 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan maupun saran, teman-teman menanti pembaca makalah teman-teman yang harus menyimpulkan dan memberikan saran. Itu salah besar. Harus teman-teman sendiri yang harus simpulkan, juga harus teman-teman sendiri yang memberikan saran, bukan para pembaca makalah teman-teman masing-masing. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, walaupun letaknya terletak di bagian belakang tulisan ilmiah atau lebih kurang setelah penutup, namun peranan penting daftar pustaka sangatlah penting. Karena dengan adanya daftar pustaka, maka tulisan ilmiah atau makalah ilmiah yang sudah teman-teman selesai buat dianggap mudah untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan jika teman-teman menulis sebuah makalah atau membuat sebuah tulisan ilmiah, namun tidak ada referensi atau daftar pustaka, maka dianggap teman-teman sudah mengcopy paste punya orang lain atau teman-teman tidak bisa dapat bertanggung jawab tulisan teman-teman secara ilmiah. Kemudian ada pun manfaat dari penulisan daftar pustaka ini, yaitu untuk memudahkan para pembaca makalah ilmiah teman-teman sendiri, di mana ketika mereka mempunyai judul yang sama untuk penulisan sebuah tulisan ilmiah, mereka tidak akan kesulitan untuk mencari referensi-referensi. Dan berikut ini akan saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya, ada sebuah istilah yang akan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya sehingga dapat memudahkan teman-teman membuat sebuah daftar pustaka. Nah, istilah ini adalah nata jukopen. Nah, nata jukopen sendiri terdiri dari kata na yang artinya nama penulis, kemudian ta yang artinya tahun terbit, sebuah buku, kemudian ju yang artinya judul bukunya apa, setelah itu ko yang artinya kota, dan yang terakhir di sini pen yang artinya penerbit. Nah, istilah nata jukopen sendiri ini berlaku buat teman-teman semuanya yang jika bahan referensi diambil dari sebuah buku, dari kajian terdahulu atau peneliti terdahulu, istilah ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah daftar pustaka. Dan berikut di sini saya akan contohkan buat teman-teman semuanya penulisan sebuah daftar pustaka yang baik dan benar dan sumber pustakanya diambil dari sebuah buku. Jadi sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. Pertama di sini nama penulis ditulis paling awal, contohnya Sugeng HR. Kemudian dilanjutkan dengan tanda titik.
Jika sudah, langkah berikutnya lagi di sini masukkan lagi tahun terbitan buku tersebut. Contohnya di sini tahun 2003. Kemudian diikuti dengan tanda titik. Kemudian jika sudah, masukkan lagi nama judul bukunya. Contohnya di sini rangkuman pengetahuan umum lengkap. Dan pastikan bahwa hurufnya bercetak tebal berwarna hitam. Kemudian pastikan tipe hurufnya berbentuk huruf miring seperti ini. Dan pastikan penulisan awal kata judul buku huruf kapital. Kemudian jangan lupa diikuti dengan tanda titik. Nah, jika sudah, langkah berikutnya lagi di sini masukkan lagi nama kota. Contohnya di sini kota Semarang, diikuti lagi dengan tanda titik. Dan terakhir di sini jangan lupa juga untuk masukkan lagi nama penerbit buku tersebut. Contohnya di sini penerbitnya yaitu Aneka Ilmu. Nah, jadi itulah contoh penulisan daftar pustaka yang sumbernya diambil dari sebuah buku. Dan berikut di sini saya juga akan mencontohkan penulisan sebuah daftar pustaka yang sumbernya diambil dari internet. Pertama di sini teman-teman masukkan nama penulis, kemudian diikuti dengan tanda titik. Jika sudah, masukkan lagi tahunnya berapa, diikuti lagi dengan tanda titik. Kemudian masukkan lagi judul artikelnya, jangan lupa agar tulisannya bercetak tebal berwarna hitam, kemudian dengan tipe huruf miring seperti ini. Jika sudah, jangan lupa masukkan lagi tanda titik. Kemudian masukkan lagi tanggal diaksesnya tanggal berapa. Jika sudah, masukkan juga sumber URL yang ditulis berupa alamat website yang lengkap. Nah, jadi di sini untuk penjelasan sistematika penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, saya anggap teman-teman sudah paham karena kita harus lanjut ke penjelasan berikutnya di sini yaitu lampiran. Nah, untuk lampiran sendiri letaknya biasanya setelah daftar pustaka. Nah, saran dari saya buat teman-teman semuanya, jika ada data yang harus dilampirkan, saran dari saya dilampirkan saja di makalah teman-teman semuanya. Namun, jika tidak ada data yang bisa dilampirkan di lampiran ini, teman-teman tidak perlu harus masukkan. Kemudian jika teman-teman sudah selesai menyiapkan bab 1 sampai kepada lampiran, langkah berikutnya di sini saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk segera menyiapkan sebuah cover. Juga jangan lupa untuk teman-teman semuanya menyiapkan sebuah kata pengantar dan jangan lupa juga teman-teman siapkan sebuah daftar isi. Kemudian hal menarik di sini, jangan lupa untuk membuat sebuah kata pengantar. Orang atau setiap para pembaca akan tertarik membaca tulisan ilmiah teman-teman semuanya. Hal yang pertama di sini mereka akan tertarik melihat judul teman-teman semuanya. Kemudian juga jika mereka sudah tertarik dengan judul tulisan ilmiah teman-teman, mereka tidak akan lupa menyempatkan waktu mereka untuk membaca kata pengantar teman-teman semuanya. Oleh karena itu penting sekali untuk menyiapkan sebuah kata pengantar. Nah, saya percaya bahwa teman-teman semuanya pasti bisa untuk menulis sebuah kata pengantar. Sebagai contohnya di sini, saya contohkan, teman-teman bisa tuliskan, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat bimbingannya, penulis atau teman-teman sendiri bisa menyelesaikan penulisan ilmiah teman-teman. Dan teman-teman di sini juga bisa ceritakan garis besar hal menarik apa yang akan dibahas di makalah teman-teman semuanya. Contohnya, teman-teman membahas tentang air, maka jelaskan secara garis besarnya saja. Jika sudah, jangan lupa juga tuliskan bahwa penulisan makalah ilmiah teman-teman semuanya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun, sangat teman-teman butuhkan untuk penulisan atau perbaikan karya ilmiah teman-teman berikutnya. Kemudian jangan lupa juga kasihkan jarak seperti ini. Titik-titik ini masukkan nama kota tempat tinggal teman-teman semuanya. Koma, kemudian masukkan bulan serta tahun. Setelah itu bisa kasih jarak lagi. Tuliskan nama teman-teman semuanya atau nama penulis. Kemudian langkah berikutnya di sini jangan lupa juga untuk membuat sebuah daftar isi. Nah, daftar isi ini sangat penting untuk membantu para pembaca untuk cepat menemukan jenis topik yang ingin mereka bacakan hanya dengan melihat halaman yang sudah teman-teman masukkan. Kemudian di sini pastikan jika teman-teman sudah masukkan halaman di setiap halaman di daftar isi ini, teman-teman juga jangan lupa untuk memasukkan juga halaman di bagian bab 1 sampai kepada penutup. Nah,
Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara membuat sebuah halaman atau memasukkan setiap halaman di lembar kerja Word teman-teman semuanya, jangan lupa tonton penjelasan saya di tutorial mengenal fitur-fitur aplikasi Microsoft Word di HP Android. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu penjelasan yang saya bagikan. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan setiap notifikasi video-video terbaru yang saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.